Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan atau micro-teaching pembelajaran di dalam kelas dengan pendekatan saintifik menggunakan HOTS pada pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk materi yang akan saya sampaikan adalah materi norma di kelas 7 SMP. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ya, ibu absen dulu ya. Oke, hadir semua untuk kelas 7A. Hari ini kita belajar PPKN. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari bab norma. Sebelum masuk ke materi, adakah kalian yang sudah pernah mendengar apa itu norma? Di SD mungkin sudah pernah mendapatkan materi apa itu norma di pelajaran PPKN. Coba yang berbaju yang duduk di depan. Norma, apa itu norma? Ya, betul sekali. Norma itu aturan. Kemudian, Nisa, apa itu norma? Kaidah tingkah laku. Betul sekali, norma itu aturan atau kaidah tingkah laku. Aturan atau kaidah tingkah laku manusia. Beri tepuk tangan dulu untuk kedua teman kalian. Jadi betul sekali, norma itu adalah aturan atau kaidah atau pedoman tingkah laku manusia yang mengatur mengenai baik dan buruknya suatu perilaku manusia. Norma itu digolongkan menjadi 4 macam. Ada norma kesopanan, kesusilaan, agama, yang terakhir adalah norma hukum. Apa itu norma kesopanan? Sopan. Bagaimana? Andre bisa menjawab, bantu ibu. Sopan. Ya, sopan itu berarti menjaga lidah. Tuh. Tapi tidak hanya berkaitan dengan lidah, tapi juga dengan perilaku, tingkah laku. Sopan, misalkan, ibu contohkan. Misal mau berangkat ke sekolah, Andre cium tangan orang tua. Ya, itu berarti juga termasuk dalam kesopanan. Kemudian tidak boleh meludah di sembarang tempat. Itu juga bentuk dari kesopanan. Kemudian ibu contohkan lagi. Kesopanan itu berbeda tempat akan berbeda normanya. Ibu contohkan misalkan seseorang menggunakan pakaian baju renang. Baju renang itu dipakai di sekolah. Itu sopan atau tidak? Tidak, betul. Jadi kalau memakai baju renang di sekolah tidak sopan. Tapi kalau memakai baju renang itu di kolam renang, itu berarti menjadi sopan karena sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau norma kesopanan beda tempat akan berbeda normanya. Kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu berkaitan dengan hati nurani manusia, berasal dari hati. Biasanya akan berkaitan dengan rasa penyesalan apabila melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Contohnya, misalkan Ibnu misalkan mengambil uang mamanya, atau misalkan ada iuran sekolah 10.000, kemudian melaporkan ke mamanya 50.000. Nah, itu berarti selain berbohong, melanggar norma agama,
dia juga akan melanggar yang namanya norma kesusilaan karena bersumber dari hati manusia. Jadi sebenarnya Ibnu ini merasa bersalah. Jadi timbulnya apa nanti dari rasa bersalah tersebut adalah penyesalan. Itu adalah norma kesusilaan. Kemudian norma agama. Norma agama, setiap agama mau apapun agamanya pasti akan mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Jadi sumber dari norma agama adalah kitab suci. Kitab suci masing-masing agama pasti ada dan semuanya akan mengajarkan mengenai kebaikan. Kemudian norma hukum. Norma hukum ini adalah norma atau aturan tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Di Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah. Kemudian misalkan contoh pelanggaran norma hukum yang paling gampang, misalkan mencuri. Apabila mencuri, hukumannya adalah maksimal 5 tahun penjara. Itu adalah pelanggaran dari norma hukum. Jadi pada pembelajaran norma ini kalian hendaknya bisa mengetahui apa itu pengertian norma, macam-macam norma, sumbernya, kemudian sanksi apabila melanggar. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan berdiskusi secara berkelompok. Nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok tersebut akan membedah masing-masing norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan juga hukum. Nanti harus dicari pengertiannya, kemudian sumber, kemudian sanksinya, sanksi pelanggaran dari norma tersebut. Sampai di sini paham maksud dari tugas tersebut? Oke, kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan, silakan kalian berdiskusi. Ibu beri waktu selama 10 menit. Diskusinya antar meja aja. Jadi masing-masing tadi dibagi menjadi 4 kelompok ya. Karena siswa di sini hanya 20, jadi masing-masing kelompok kalian berisi dari 5 siswa. Oke, silakan. Ya, diskusi selesai. Sekarang kita akan menyimpulkan. Tadi sudah presentasi sudah, diskusi sudah. Kita menyimpulkan. Jadi norma itu adalah pedoman tingkah laku manusia. Kemudian norma dibagi menjadi 4 macam. Ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan terakhir adalah norma hukum yang semuanya ada sanksinya apabila melakukan pelanggaran. Oke, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Nanti akan ada tugasnya yaitu tugas rumah. Yang pertama adalah mencari contoh. Masing-masing norma nanti diberi 2 contoh. Jadi tugasnya adalah mencari contoh perilaku yang sesuai dengan norma di sekitar kalian. Dan masing-masing norma dari 4 norma kalian beri 2 contoh. Jadi nanti dikumpulkan 8 contoh perilaku yang sesuai dengan norma. Kemudian yang kedua adalah sanksi pelanggaran. Sanksi pelanggarannya berbeda-beda untuk tiap daerah. Pada sanksi pelanggaran norma kesopanan, ada yang mungkin bisa hanya dicemooh atau bahkan yang lebih ekstrim adalah dikeluarkan dari kampung adatnya. Karena Indonesia ini beragam adat, beragam adat berarti beragam
juga hukum adatnya. Jadi silahkan kalau di tempat tinggal kalian di sini yang bersuku Dayak, bagaimana hukum adatnya. Paham? Bila sudah tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat siang.